Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa farrajallah. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man amana bihi wattaba'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bihi qala Allah ta'ala Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Innallaha setuhune Allah iku ya'muru merintah sapa Allah merintah kum ing sira kabeh. Gusti Allah merintah ning sira kabeh antu addu ing nyento nekaaken sapa sira kabeh nekaaken al amanati ing pira-pira amanat. Aima tegese perkara uktumina kang dipercayaaken apa alaihi ing atase ma. Bayane ma uktumina alaihi, bayane ma tumina alaihi kapan macae difasel bayane ma utumina alaihi minal huquqi nyatane pira-pira hak. Allah subhanahu wa ta'ala merintahaken sira kabeh nyampeaken amanat-amanat ning sapa ila ahliha maring ahline al amanat. Nazalat temurun apa hadhil ayah. Mboten bosen-bosen tek baleni ning kula. Titenana ning tafsir Jalalain. Kapan ana kalimat nazalat maka dipastikan fa'ilnya berupa isim dhamir. Tapi kapan kalimate wa nazalat mung beda ada wawunya maka fa'ilnya isim dhahir. Nazalat temurun apa ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kapan temurune lamma akhadha ing dalam sumangsane ngalap sapa Aliyun sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah wa karrama wajhah ngalap miftahal Ka'bati ing kuncine Ka'bah dialap min Utsman bin Talhah al-Hajabi saking Pak Utsman bin Talhah al-Hajabi. Waktu itu masih musyrik. Siapa Utsman ibn Talhah al-Hajabi? Sadiniha, yo juru kuncene Ka'bah. Jadi Ka'bah iku ana juru kuncene. Oleh Sayyidina Ali ngalap kuncine Ka'bah seng juru kuncie kang aran Utsman ibn Talhah al-Hajabi qasron kelawan maksa.
kelawan nyereng. Lamma qadima ing dalam sumangsane teka sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam teka Makkah ing Mekah. Amal fathi ing dalam tahun ditaklukakane Mekah. Tepatnya pada tahun 8 Hijriyah. Wa mana'a lan nyegah sapa Utsman ibn Talhah hu ing Miftah. Wa qala lan ngucap sapa Utsman ibn Talhah ngucape lau alimtu lamun ngerti sapa ingsun annahu ing setuhune Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, lam amna mongko orang nyegah sapa ingsun hu ing Muhammad ai iyahu tegese ing Miftah. Fa amara mongko merintah sapa Rasulullahi kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biraddihi kelawan balekaken Miftah dibalekaken ilaihi maring Utsman bin Talhah. Wa qala lan ngandika sapa sahabat Ali haka ngalapo sapa sira ing kunci khalidatan hale kang langgeng talidatan tur kang turun temurun. Makanya kuncen Ka'bah sampai seniki dipegang oleh keturunan Syaibah ila yaumil qiyamah. Fa'ajiba mongko heran gumun min dzalika saking mengkono-mengkono raddihi ilaih. Fa'ajiba mongko gumun sapa Utsman bin Talhah min dzalika saking mengkono-mengkono raddihi ilaih. Faqara mongko nuli macaaken lahu maring Utsman bin Talhah sapa Aliyun sahabat Ali macaaken al ayata ing ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Barang diwacakaken ayat kuwen fa aslama mongko nuli manjing Islam sapa Utsman bin Talhah. Wa a'tolan maringaken sapa Utsman bin Talhah hu ing Miftah inda mautihi ing dalam nalikane arep matine Utsman bin Talhah dinaka kening sapa li akhihi maring sedulur lanange Utsman bin Talhah Syaibata rupane Pak Syaibah. Fabaqiya mongko tetep apa Miftah fi waladihi ing dalam anak turune Syaibah. Wal ayatu utawi iki ayat wa in waradat halisana jantu meka apa ayat ala sababin ing atase sebab latar belakang khosin kang tertentu iku fa umumuha mongko utawi umume ayat iku mu'tabarun diwilang-wilang biqarinatil jam'i kelawan qarinah ngumpulaken. Wa idza hakamtum lan ing dalam nalikane ngukumi sapa sira kabeh ngukumi bainan nasi ing dalam antarane manusa ya'muru mongko merintah sapa Allah kum ing sira kabeh merintah antahkumu ing nyento ngukumi sapa sira kabeh oleh ngukumi bil adli kelawan adil. Innallaha setuhune Allah iku ni'imma sak bagus-baguse apa suwiji-wiji. Iku ni'imma sebagus-baguse apa suwiji-wiji. Apa nikmat suwiji-wiji. Fihi iku tetep ing dalam lafaz ni'imma idghamu mimi ni'im utawi ngidghamaken mimi ni'im fima ing dalam ma an-nakirati kang rupa isim nakirah atau fiman nakirati ing dalam ma rupa isim nakirah al mausufati kang disifati
ai ni'ma tegese sak bagus-baguse apa suwiji-wiji apane syai'an suwiji-wiji utawi ngukumi kelawan adil. Ya'idzu mituturi sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan antu addul amanat ila ahliha lan antahkumu bil adl. Ai ta'diyatil amanati tegese nekaaken amanat wal hukmi lan ngukumi oleh ngukumi bil adli kelawan adil. Innallaha setune Allah iku kana ana sapa Allah aniku sami'an zat kang midanget ku krungu lima maring perkara yuqalu kang diucapaken napa ma basiron tur zat kang mirsani ku ningali bima kelawan perkara yuf'alu kang den lakoni apa ma. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh silai alladzina amanu kang podo iman sapa alladzina ati'u ta'ata sapa sira kabeh nuruta sapa sira kabeh nurut ning sapa siji Allah ing Gusti Allah wa ati'u lan ta'ata sapa sira kabeh nuruta sapa sira kabeh nurut ning sapa ar-rasula ing Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ulil amri lan piro-piro wong kang duweni peperintahan ay ashabil amri tegese piro-piro wong kang duweni peperintahan ayil wulati tegese piro-piro penguasa mingkum saking sira kabeh ay idza amaru tegese ing dalam nalikane merintah sapa ulil amri sapa wulat merintahkum ing sira kabeh oleh merintah bi taatillahi kelawan taat maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa in tanaza'tum mongko lamun perselisian sapa sira kabeh tarik ulur ayikhtalaftum tegese perselisian sapa sira kabeh menyelisihi fi syai'in ing dalam suwiji-wiji. Maka apa sikap yang harus diambil? Faruddu mongko balekaken sapa sira kabeh hu ing syai' dibalekaken ilallahi maring Allah. Lan balekaken ing Gusti Allah carai priben maksude ai ila kitabihi tegese maring kitabe Allah. War rasulilan maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muddata hayatihi ing dalam mangsa gesange gesanggu urip muddata hayatihi ing dalam mangsa gesange Kanjeng Rasul. Kapan Kanjeng Rasul sampun mboten wonten wa ba'dahu lan ing dalam sakwise Kanjeng Rasul ila sunnatihi maring sunnahe Kanjeng Rasul. Ayik syifu tegese buka asapa sira kabeh alaihi ing atase syek sesuatu yang diperselisihkan, yang tarik ulur, yang dipertengkarkan. Dibuka, disingkap minhuma saking kitab lan sunnah. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh aniku tu'minuna pada iman sapa sira kabeh. Iman billahi kelawan Allah wal yaumilan dino al akhiri kang akhir. Kapan sira kabeh gelem nglakoni kuwen zalika utawi mengkono-mengkono
farudduhu ilallahi war rasul, ayir raddu tegese balekaken ilaihi mamaring Allah war rasul, iku khairun luwi bagus lakum kedue sira kabeh minat tanazu'i ketimbang saking pertentangan, perselisihan, wal qaulilan berpendapat birra'yi, wal qaulilan ngucap birra'yi kelawan pendapate dewek. Wa ahsanulan luwi bagus apane takwilan nggon balike, apane takwilan pungkasane, akibate ai ma'alan tegese pungkasane. Pun titik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pada ayat yang sebelumnya dijelaskan tentang akibat yang diperoleh orang-orang yang beriman, kenikmatan yang akan didapat orang-orang yang beriman, serta ancaman dan siksaan yang akan dirasakan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menentang. Maka ayat ini berbicara tentang persoalan yang sangat urgen dan penting. Bahkan seorang pakar tafsir kontemporer dari Mesir, Asy-Syaikh Rashid Ridho, mengatakan dua ayat yang barusan kita baca, seandainya tidak ada ayat lain dalam Al-Quran yang berbicara tentang politik dan pemerintahan kecuali dua ayat ini, maka dua ayat ini sudah bisa dijadikan sebagai irsyad, sebagai instrumen bimbingan untuk bagaimana kita membangun satu pemerintahan dan kekuasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Jare Gusti Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian agar menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Kalimatnya bukan sekedar amanat, tapi amanat-amanat, menggunakan bentuk jamak. Yuk perhatikan kalimatnya. Jadi kapan pengen cerdas memahami Quran, per kalimat yang ada dalam Al-Quran itu harus betul-betul diperhatikan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian semua agar menyampaikan amanat-amanat kepada ahlinya, kepada pemiliknya, kepada yang berhak. Kalimatnya tidak satu, tidak mufrad, tidak menggunakan kata tunggal, tapi menggunakan jamak. Kenapa bisa demikian? Sebab yang namanya amanat itu bukan sekedar sesuatu yang bersifat material, tapi juga bersifat non material. Kemudian bentuk dan ragamnya amanat itu bermacam-macam. Dan semuanya diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memenuhinya dan menunaikannya. Ada amanah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amanah antar kita dengan sesama manusia. Ana wong ngupai amanat. Contoh sing paling gampang apa? Titip salam. Dan ini adalah amanah, harus disampaikan. Maka kalau kita berat untuk menyampaikan, ketika kita mendapat amanat itu, jawab, punten ya, kula kaya-kaya beli janji. No, ya mbokatan sempet tek sampiaken, mbokatan sempet ora sempet ya pangapunten. Sebab kalau kita kemudian menyanggupi, maka wajib disampaikan.
Lagi sing dadi problem kapan ana wong amanat nyampiaken salam ning wong kang ngarepan mangkat haji karo mangkat umroh. Sampian kapananan berat sampean ngomong, ya punten ya, kula ari kongkon nyampiaken salam wong siji-siji si berat. Dudu sekedar berat ning pribadi kula, sebab kula krungu cerita ning kana iki desekan, ning kana iki wong pirang-pirang, ning kana iki waktue terbatas. Dadi punten sing pada titip salam ning kula kanggo nyampiaken ning Kanjeng Nabi, engko tek sampeyakene tek jamak bae. Tek dadekaken siji bae. Santri setiap kali akan pulang selalu saya pesankan, sampaikan salam saya untuk orang tua. Harus disampaikan. Ini yang kecil. Ana wong titip barang. Harus dijaga. Ada orang mengamanatkan sesuatu, harus dipelihara. Dan ketika tiba saatnya kita wajib menyampaikannya. Atau ketika pemilik barang itu menuntut untuk dikembalikan, wajib kita kembalikan. Aja kunci karena dheweke seneng toli gawe alasan, barangnya ilang lah, emboni ngendela, tegulati beli ketemu, wah ya bocah. Ada amanah antar manusia dengan manusia yang lain. Ada amanah kita terhadap diri kita sendiri. Kita diamanati telinga oleh Allah, kita diamanati mata oleh Allah, kita diamanati hidung oleh Allah, kita diamanati tangan oleh Allah, kita diamanati mulut oleh Allah, kita diamanati kaki oleh Allah. Ketika Allah yang memberikan amanat menuntut agar mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung, tangan, kaki kita dan semuanya digunakan untuk sesuatu tertentu, maka harus dijalankan. Anak amanat karo Gusti Allah, anak amanat karo sesama manusia, ada amanat terhadap diri kita sendiri, ada amanat dengan lingkungan sekitar kita. Kita wajib menjaga lingkungan. Kita wajib menciptakan kedamaian. Kita wajib untuk menahan diri tidak berbuat kerusakan di atas bumi ini. Dan ini diamanatkan pada kita. Itulah kenapa kalimat yang digunakan oleh Allah menggunakan bentuk jamak. Antu adul amanat. Karena memang amanat itu bermacam-macam. Satu. Yang kedua, ketika Allah memerintahkan agar kita menyampaikan dan menunaikan amanat, kalimat yang disebutkan adalah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tapi pada ayat yang selanjutnya ketika Allah memerintahkan untuk berbuat adil, untuk menegakkan keadilan di antara manusia, maka redaksinya adalah wa idza hakamtum. Tapi ketika berbicara amanat tidak ada kalimat idza tumintum. Langsung pokoknya ya'murukum antu addul amanat. Tidak ada idza tumintum Allah ya'murukum antu addul amanat. Tidak ada. Kenapa demikian? Begini persoalannya. Menurut ulama-ulama ahli tafsir, ini merupakan isyarah bahwa setiap manusia itu sudah menerima amanah secara potensial. Sebelum dia dilahirkan ke dunia,
dia sudah menerima amanah secara potensial. Dan dia betul-betul menerima amanah secara aktual ketika dia sudah menjadi seorang mukallaf. Paham belum maksudnya? Jadi ada amanah potensial, ada amanah aktual. Apa jikunku? Kenen. Ning ayat sejen, ning Quran, Gusti Allah dawuh. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi semua manusia secara potensi dia sudah menerima amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun amanah ini menjadi atau berbentuk aktual itu ketika memang dia sudah mukallaf. Paham tidak? Itulah maka ayatnya menggunakan redaksi ya'murukum antu adul amanat. Karena semua manusia secara potensial mereka belum lagi lahir di dunia itu sudah ada kesanggupan untuk memikul amanah. Paham betul? Paham betul? Paham betul? Pun. Tapi kapan menegakkan keadilan di antara manusia? Berhukum dan dibangun hukum ini di atas pondasi keadilan. Kalimatnya ngenggo wa idza hakamtum. Artinya apa? Ketika menetapkan hukum itu Allah tegaskan bahwa persoalan penegakan hukum, penegakan keadilan ini bukan wewenang setiap manusia. Wa idza hakamtum. Ketika kalian berhukum antahkumu bil adl. Berarti artinya secara tidak langsung Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa tidak semua orang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum. Karena hukum ini pertama membutuhkan pengetahuan. Tidak mungkin dong ada orang tidak punya pengetahuan tentang hukum kemudian dia berhukum. Wah ya repot. Ruwet. Ana uang beli ngerti hukum ditakoni hukum toli wani ngukumi ruwet. Kang, kula pernah krungu jari maceme najis iku ana telung werna. Siji kang disebut najis mukhaffaf. Nomor loro najis mutawassit. Awas ya, kapan najis kalimati mukhaffaf aja mukhaffafah, kapan najasah mukhaffafah, najasah mutawassithah, najasah mughalladhah. Jare wong ngaji nahwu mengkonon, masa najis di mukhaffafah? Kapan najis mukhaffaf, najis mutawassit, najis mughalladh. Kula pernah krungu ana uwong nerangaken yen najis iku maceme telung werna. Ada najis mukhaffaf, ada najis mutawassit, ada najis mughalladh. Ada najis yang diringankan, ada najis yang tengah-tengah, ada najis yang diberatkan. Konon menurut keterangan yang pernah saya dengar, najis mukhaffaf itu cara mensucikannya kalau bentuk najisnya sudah tidak ada maka disebut najis hukmi. Aja hukmiyah. Kapan najasah hukmiyah. Kapan najis hukmi. Paham ya? Loh, ketika bentuk najisnya sudah tidak ada maka cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air.
Sampai nyukut banyu dikepreti banyu, pret pret pret, rata sudah suci. Najise bocah lanang cilik kang durung umur 2 tahun lan mangane durung mangan apa-apa selain air susu ibu. Tapi bocah lanang loh. Kapan bayi wadon laka mukhaffaf, tetap mancingnya mutawassit. Kapan najis mutawassit? Kalau bentuk najisnya sudah hilang, maka konon yang saya dengar cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air, ngucurakan banyu, cur rata sudah suci. Kalau masih ada bentuk najisnya dibuang dulu, dihilangkan, kemudian kucur air, sudah selesai suci. Kalau najis mughalladh atau najasah mughalladzah, maka cara mensucikannya setelah bentuk najis itu hilang, itu tidak cukup dengan 1 basuhan air, tapi harus 7 kali basuhan plus salah satu dari 7 kali basuhan dan 7 siraman itu harus dicampur dengan debu. Itu kalau najis mughalladzah, yaitu najisnya anjing, babi atau anakan keduanya. Lah sekian kula nembintes mangan sate kirik. Misale tadi beli weru, contohnya beli weru orang sengaja. Tadi dijak mayoraning batur ninggang weteng lagi kempong. Loh, ndeleng sate masih ngebul langsung dimbat. Jare bature, sirak weru belikin daging apa? Mboje daging apa? Wis wareg mangan urug. Kin ki daging kirik. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah bature kaget. Sampean mangan sate kirik, alhamdulillah si priben ya alhamdulillah yang beli weru. Lamunanan kita weru kan beli sida mangan, wetenge kempong, tapi barang beli weru mangan ya ora apa-apa, yang arane wong ora weru siji mekonon. Nomor loro, barokah beli weru berarti akhirnya bisa ngerasani rasae sate kirik. Paham li maksudnya? Iya. Jadi barokah beli weru kunku daging apa akhirnya bisa ngerasani sate kirik lan hukumi halal. Paham beli maksudnya? Niku. Wes pun. Akhirnya berarti cangkeme kenang najis mughalladzah. Toli takon. Jadi cara nyucinane priben, apakah tetap dengan 7 kali basuhan yang salah satunya itu dicampur dengan debu? Dijawab iya tetap. Oh, kumur yang salah satunya kumuran, salah saya dicampur dengan debu. Wis pragat alhamdulillah kelingan sate manjing ning weteng. Tadi sini jero weteng priben. Dari priben kudu dilegda priben. Ning kene. Toli sampian beli ngerti hukume, wani-wani ngukumi, kudu nginum banyu kang campur karo debu. Wah ya repot. Paham ya? Ana wong duwe hadas gede, toli laka banyu, atau ana banyu dheweke lagi sakit, jare doktere ora kenang banyu. Akhirnya tayamum, weruwe kapan tayamum gantiye wudu diusap raye karo tangane. Berarti kapan tayamum kanggo gantine adus guling-guling ning pasir ta? Guling-guling ning lemah ta? Lah ini kan berarti artinya orang yang memberikan hukum itu harus paham, harus mengerti tentang hukum. Kok Anda hanya separuh-separuh tahu, itu bisa bahaya. Maka ada seorang ulama mengatakan nisful adyan, nisful ilmi yufsidul adyan, wa nisfut tabibi yufsidul abdan. Ngerti ilmu separuh-separuh itu berpotensi merusak agama. Sebagaimana ngerti tentang pengobatan separuh-separuh itu bisa mencelakakan tubuh. Ana wong
ngerti sembayang berjamaah, ana sing ning ngarep, sing ning guri ngintil kang ning ngarep. Beli weru ilmu salat, apa yang membatalkan salat, apa yang menjadi syarat rukunnya salat, apa saja sunnahnya salat, yang abad apa saja, yang hayat apa saja nggak tahu. Tiba-tiba nalikane sujud beli ketahan ngentut. Ninggange anake kang dadi makmum pernah krungu yen ngentut mbatalaken salat. Jare anake, "Pa, sampeyan ngimami je karo ngentut." Anake sing ning guri pas pernah krungu masalah ngentut beli weru dheweke, tapi pernah krungu hanya sekilas uang bakal sembayang beli kena ngomong. Tadi komentar jare anake sing ning guriye ngomong, "Kang, sampeyan si aja ngomong bakal sembayang menengah baik." Akhirnya krungu sing sijiye ngomentari bapane ngentut, sing sijiye ngomentari kakange sembayang kongkon aja ngomong, sing sijiye gatel pengen melu komentar, untung kita si meneng bae lah. Batal kabeh. Ana bengen uang dukun, ana wong gering diobati, ana anu diobati. Tapi belajarnya otodidak dan pengetahuannya hanya separuh-separuh. Tiba-tiba ana wong sing gering berobat ning dendora ora mari-mari, dheweke maca keterangan ning kitab ning kono ana hadis Kanjeng Nabi, al-habbatus sauda syifaun min kulli da. Mong bae ning kitab kuwen keluwen titik al-habbatus sauda tulisane al-hayyatus sauda. Mestinya yang dimaksud oleh Nabi jintan hitam itu bisa menjadi obat semua penyakit. Gandeng tulisannya al-hayyatus sauda, titike luwi siji, akhirnya dikirai ulah dumung. Tadi anak pasien berobat jare dheweke dengan pedenya mengatakan wis gampang obate. Sampai berobat mende-mende beli waras-waras ning kene si waras beli burung anak. Temenan, priben je? Mbah, obate arane Tuma al-Hakim. Priben obate lurua ulah dumung. Barang dilorokaken umat dumung mati pasien. Ya bener waras belas. Niki. Maka ayatnya kembali lagi wa idza hakamtum. Artinya persoalan hukum ini tidak menjadi kewenangan setiap orang. Orang-orang tertentu. Pertama, tentu orang yang memang betul-betul mengerti, memiliki pengetahuan tentang hukum. Kemudian mampu menetapkan hukum pada kasus yang dihadapi. Berarti bukan sekedar mengerti hukum, tapi faham dengan kasusnya. Sehingga pas atau tidak hukum ini diterapkan untuk kasus yang terjadi. Dan syarat-syarat yang lain tentunya. Paham ya? Loh, jadi bedai kenapa ketika Allah merintahkan menyampaikan dan menunaikan amanat tidak ada kalimat idza tumintum, tapi ketika Allah memerintahkan agar berhukum dengan keadilan diawali dengan wa idza hakamtum, karena masalah amanat itu ada yang potensial. Bahwa amanat ini sebetulnya sudah dipikul secara potensi oleh setiap manusia bahkan sebelum dia terlahir di atas dunia. Paham ya? Berikutnya, ada yang perlu kita perhatikan. Ketika Allah berbicara tentang penunaian amanat, maka amanat ini diserahkan ila ahliha, pada yang memilikinya. Jangan sampai amanat diberikan bukan kepada pemiliknya, bukan kepada ahlinya. Tapi perhatikan, ketika Allah memerintahkan masalah berhukum dengan keadilan, ayatnya wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Bainan nas, Kang Mustafa. Bainan nas, di antara manusia
baik dia itu muslim atau kafir, tanpa memandang agama, tanpa memandang ideologi, tanpa memandang suku, tanpa memandang kabilah, tanpa memandang ras, tanpa memandang strata sosial, apa dia kaya atau dia miskin, dia pejabat atau rakyat. Hukum ditegakkan seadil-adilnya kepada siapapun. Maka prinsipnya tidak memihak kecuali pada kebenaran. Tidak menjatuhkan sanksi kecuali pada yang melanggar. Tidak menganiaya walaupun terhadap lawan. Dan tidak memihak walaupun kepada kawan. Antahkumu bil adl. Paham ya? Titeni. Apa je mau? Tidak memihak kecuali pada kebenaran, tidak menjatuhkan sanksi kecuali pada yang betul-betul melanggar, tidak menganiaya walaupun terhadap lawan. Kalau memang lawan kita itu benar, ya sudah akui. Tidak kemudian semena-mena karena kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, dan kebetulan dia adalah lawan kita, maka kita jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Tidak bisa, tidak boleh. Dan yang terakhir, tidak memihak walaupun kepada kawan. Walaupun dia kawan, dia saudara, dia keluarga, dia kerabat. Kalau memang salah, katakan dia salah. Itu hukum. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Paham betul, paham betul. Pun. Ayat ini punya latar belakang khusus sebetulnya. Yaitu turun pada saat tahun ke-8 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Tepatnya pada tahun ditaklukkannya kota Mekah. Ketika itu Nabi masuk ke Masjidil Haram, menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dan yang ada di dalam Ka'bah. Kemudian Nabi meminta kunci Ka'bah kepada juru kunci Ka'bah, namanya Utsman bin Talha Al-Hajabi. Ketika itu Utsman masih musyrik, dia nggak mau. Dan dia mengatakan, kalau saya tahu Muhammad itu Nabi, ya saya berikan. Tapi karena saya tidak percaya Muhammad itu Nabi, maka kunci ini tidak saya serahkan. Akhirnya kunci itu diambil paksa oleh sahabat Ali. Oh, sahabat Ali wong aparaneka jagoan, jawara, sapawani. Diambil paksa, berhasil. Kemudian dibuat untuk membuka pintu Ka'bah. Kanjeng Nabi dengan beberapa sahabat sholat di dalam Ka'bah. Maka ada sebagian ulama mengatakan sholat di dalam Ka'bah itu sunnah karena kanjeng Nabi ketika Fathu Makkah melakukan sholat di dalam Ka'bah. Tapi ada sementara ulama yang berpendapat makruh. Jadi Nabi sholat di dalam Ka'bah itu hanya untuk menjelaskan bahwa hukum sholat di dalam Ka'bah itu boleh. Jadi jangan karena Ka'bah itu sebagai kiblat kemudian kita menganggap sholat itu hanya boleh di luar Ka'bah, paham kan? Kalau di luar Ka'bah kan jelas kita sholatnya menghadap Ka'bah, tapi kalau di dalam Ka'bah, itu maka Nabi sholat di dalam Ka'bah itu bukan karena itu sunnah, bukan karena itu utama, tapi sekedar untuk menjelaskan bahwa sholat di dalam Ka'bah hukumnya boleh. Kenapa ulama sampai mengatakan makruh? Menurut mereka ternyata ada keterangan setelah Rasulullah keluar dari Ka'bah, beliau ada sedikit penyesalan. Menyesal, kanjeng Nabi ku sholat ning jero Ka'bah. Kenapa Rasulullah menyesal? Karena ada takut, ada kekhawatiran kalau beliau melakukan itu kemudian umatnya pada pengen niru sampai desekan, sampai sikutan. Paham betul maksudnya? No. Itu. Jadi ya, bangga terserah. Ada ulama yang mengatakan sunnah karena memang nyatanya itu dilakukan oleh Nabi. Ada yang mengatakan sudah nggak perlu. No. Karena ternyata Nabi
punya kekhawatiran kalau yang dilakukan itu akan ditiru dan dicontoh oleh umatnya sampai harus berebut dan saling menyakiti. Paham kan? Oke. Ala kulli hal, memang pendapat yang mu'tamad mengatakan sunnah, tapi jangan takut kita tidak mendapatkan kesunahan sholat di dalam Ka'bah, karena ulama-ulama mengatakan bahwa sholat di Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena dalam sejarah Hijr Ismail itu dulunya adalah bagian dari Ka'bah. Di sholat tinggono pada sholat sejerone Ka'bah. Makanya sampai lagi tawaf dorong peragat mancing nih Hijr Ismail ya batal tawafe. No, niku. Pun. Akhirnya diambil paksa oleh Sayyidina Ali, kanjeng Nabi mancing, kanjeng Nabi metu. Setelah metu turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, bahwa Allah memerintahkan kita untuk memberikan amanat kepada yang memilikinya. Akhirnya kanjeng Nabi perintah sahabat tadi Ali, kembalikan kunci ini pada Utsman bin Talha al-Hajabi. Akhirnya dibalekakan. Kalau Sayyidina Ali sambil mengatakan ini ambil kunci, selamanya ada di tanganmu turun temurun. Utsman bin Talha kaget, heran, loh tadi sudah diambil paksa, mestinya kan dikuasai terus, kok sekarang dikembalikan? Maka dia heran dan bertanya, kenapa kau kembalikan, bukankah ini sudah berhasil kamu ambil? Maka Sayyidina Ali membacakan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Karena kunci ini sebelumnya, yang memegang amanat kunci ini sebelumnya adalah kamu, dan Allah memerintahkan amanat untuk diberikan kepada yang punya. Maka ini saya serahkan. Masya Allah. Akhirnya dia melihat betapa Islam itu luar biasa. Akhirnya Utsman ibn Talha masuk Islam. Sebelum dia meninggal, dia menyerahkan kunci ini pada saudara laki-lakinya yang bernama Syaibah, dan sampai sekarang kunci Ka'bah dipegang oleh keturunannya. Paham ya? Pun. Lah ayat ini walaupun latar belakangnya khusus, yaitu masalah rebutan kunci Ka'bah, tapi kalau kita melihat redaksinya, ternyata redaksinya umum, tidak menjelaskan masalah kunci Ka'bah. Kalimatnya umum, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada ahlinya, kepada yang punya, kepada yang berhak. Berarti semua jenis amanat wajib diberikan kepada yang berhak. Paham kan? Maka dalam kaidah ilmu usul dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi dalam memahami ayat Quran, hadis Nabi, walaupun latar belakangnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya itu khusus, kalau memang redaksinya umum, maka yang dipakai adalah redaksinya. Paham ya? Pun. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Mau diterangkan bahwa persoalan penegakan hukum dengan adil itu harus betul-betul ditegakkan, bukan hanya di antara kelompok kita, tapi di antara manusia. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Ya, innallaha ni'ma. Kalimat ni'ma itu manya boleh dijadikan sebagai tamyiz, boleh dijadikan sebagai fa'il. Innallaha satune Allah iku ni'im, sak bagus-baguse opo ma perkoro. Boleh. Maka Imam Ibnu Malik itu dalam alfiyahnya mengatakan wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu fi nahwi ni'ma ma yaqulul fadilu. Wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu fi nahwi ni'ma ma yaqulul fadilu. Jadi pada semisal contoh ni'ma ma yaqulul fadil, ma itu bisa dijadikan mumayyiz, artinya tamyiz, juga bisa dijadikan fa'il. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul
Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini orang yang punya iman terpanggil oleh seruan Allah. Alhamdulillah kita dapat panggilan dari Allah. Ati Allah, taatlah kalian kepada Allah. Maksude taata karo Al-Qur'an. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah tidak di tengah-tengah kita, berarti maksudnya taatlah dengan sunnah-sunnah beliau. Tali wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemegang urusan, pemegang kekuasaan dari kalian. Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ulil amri ini adalah para ulama. Jadi wa ulil amri minkum itu artinya taatlah kepada para ulama. Ada lagi yang mengatakan wa ulil amri minkum itu yang dimaksud adalah pemegang kekuasaan. Jadi mereka adalah para pemerintah. Berarti taatlah, patuhlah kepada pemerintah. Tapi awas, perintah taat kepada Allah, perintah taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah kalau kita artikan ulil amri dengan pemerintah. Atau taat kepada para ulama kalau kita artikan ulil amri ini adalah ulama. Itu menggunakan wawu atof tanpa mengulang kalimat perintah ati'u. Ayo perhatikan. Kongkon nurut ning Gusti Allah ayate ati'ullah. Kongkon nurut ning Kanjeng Nabi ayate wa ati'ur rasul. Tapi barang kongkon nurut ning ulil amri ayate wa ulil amri laka wa ati'u. Paham kan? Artinya taat kepada Allah tanpa syarat, taat kepada Kanjeng Nabi tanpa syarat. Mutlak kita wajib taat. Tapi taat kepada ulil amri, entah itu ulama, apakah itu pemerintah, maka ketaatannya disyaratkan harus sejalan dengan perintah Allah dan Rasul. Paham tidak? Jadi kalau pemerintah punya kebijakan atau tokoh masyarakat punya himbauan, tapi kebijakan dan himbauan ini tidak selaras, tidak seiring dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak wajib taat. Sebab jare Kanjeng Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan yang wajib kalau memang itu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Paham boleh maksudnya? Anak kudu taat karo wong tua selama perintai wong tua sejalan karo perintai Gusti Allah Kanjeng Nabi. Tapi kalau perintai wong tua itu melanggar aturannya Allah Kanjeng Nabi, maka tidak ada ketaatan. Taat karo pemerintah wajib selama kebijakan pemerintah sejalan dengan aturan Allah dan aturannya Kanjeng Nabi. Tapi kalau bertentangan, maka kita tidak boleh taat. Paham? Itulah kenapa bukan wa ati'u ulil amri, tapi langsung wa ulil amri ming. Paham? Mohon. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian tarik ulur, apabila kalian berselisih, apabila terjadi pertikaian di antara kalian tentang sesuatu, maka jangan kemudian menggunakan pendapat pribadi. Kenen ya, uang itu kalau dibiarkan sesuai dengan pendapatnya sendiri, maka nggak akan pernah selesai. Sebab ini realita. Kula ngomong realita. Uang iku kapan sugih jari wong sejen. Jarang ana wong sugih ngaku dewek. Buktine uang semono wis sugiye masih kurang baik. Ari bisa kurang berarti tanda yang dewek yang ngerasa durung
Tapi wong sejen ngaranane sugih. Iko je anang wis sugih keding je masih, iko je anang wis sugih keding itu. Dari sugih itu penilaian orang lain. Kaya itu penilaian orang lain. Berbeda dengan kebenaran. Kalau benar itu penilaian pribadi. Prangsai bener. Ngakue bener. Jarang bener iku penilaiane wong sejen. Paham le maksudnya? Cari wong sejene beli bener tetep ngotot yang jari isune paham le? Coba lamun bisa kan diwalik, kira-kira sugi jari isune dewek isun ki pengen kin wis cukup, kian wis duwe, kian wis terpenuhi, berarti isun wis sugi, wis aja nemen-nemen. Loh, ayo. Kapan bener jari wong sejen? Kira-kira priben ya kita ki mekenen ki bener bele. Cari penilaian orang lain, paham kan? Wah, lamun bisa mekonon sugi jare dewek bener itu berdasar penilaian dan kesepakatan orang lain, adem dunia. Kenapa bisa ibur baik? Karena masing-masing ngerasa bener dewek. Maka di sini Al-Quran memberikan solusi. Kalau terjadi pertikaian, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah. Nilai-nilai yang dikandung oleh Al-Quran, nilai-nilai yang ada dalam kandungan sunnah, kembalikan itu. Jangan dikembalikan pada pendapat pribadi masing-masing. Karena setiap orang itu punya yang namanya ego sektoral. Wes contoh, kulapan gawe contoh sing gampang. Sampean numpak mobil, ninggang jagatin tesudan, nyalip uang nunggang motor, toli banyu nyiprat. Jari sing nunggang motore sing salah sapa? Sing numpak mobil, maling-maling ada numpak mobil, enak baik nyalip, kita sing kecipratan, kabeh prangsai dheweke bener. Jari sing duwe mobil ya beli, yang kita ora salah rapa. Sengkawit sengkaduan wis tek titit. Iya, kenapa orang gelem minggir wis tek titit. Cari sing duwe mobile yang bonggane sapa, dadi ya iso ora salah, paham le maksudnya. Sing ngenggo mobil ngerasa bener, sing ngenggo motor ngerasa bener. Kian kang dadekaken dunia ruwet loh, paham le maksudnya. Ninggono, makanya harus ada solusi. Solusinya farudduhu ilallahi war rasul. Anak kadang nyalakakan wong tua sih. No, iya, beli weru bocah zaman sekian. Wede, bahasa iya. Cari wong tua, sira sing dadi anak beli nurut temen karo omongane wong tua. Wong tua kuis pengalaman. Ini. Maka farudduhu ilallahi war rasul. Ini sekaligus menunjukkan bahwa yang harus ditaati itu adalah ketentuan yang memiliki sumber jelas dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saja akal-akalan maning. Loh, kalau memang kita beriman, kita jalankan itu. Kalau kita bisa menjalankan itu, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik untuk sekarang maupun untuk akibat yang akan kita dapatkan esok nanti di akhirat. Pun terakhir, ayat ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Menurut sebagian ulama, ini merupakan isyarat terhadap adillah, terhadap dalil-dalil yang dijadikan sebagai sumber hukum di dalam Islam. Jadi dalil yang dijadikan sumber hukum dalam Islam itu dibagi dua. Ada yang muttafaqun alaih, ada yang mukhtalafun fih. Ada yang disepakati oleh mazhab 4. Yang disepakati oleh mazhab 4 itu adalah Al-Quran,
hadis, ijma, qiyas. Papat. Ini mazhab 4 semua memakai. Lah, kewajiban kita berhukum berdasarkan Al-Quran itu diisyaratkan dengan perintah ati Allah, taatlah kepada Allah. Artinya kita wajib berhukum berdasarkan Al-Quran. Wajib berhukum berdasarkan Al-Hadis itu diisyaratkan dengan adanya perintah mentaati kanjeng Nabi, wa ati'ur Rasul. Paham kan? Kemudian kewajiban kita berhukum berdasarkan ijma', konsensus, kesepakatan para ulama itu tergambar melalui isyarah wa ulil amri minkum. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan ulil amri itu adalah ulama. Jadi kesepakatan ulama itu mengikat. Jadi kalau ulama sudah sepakat seperti ini harus kita taati. Paham ya? Lah kemudian yang keempat, kewajiban kita berhukum berdasarkan analogi, berdasarkan kias, itu isyaratnya didapat melalui fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ini artinya kias. Jadi kalau kita berselisih pendapat, ini hukumnya dalam Quran tidak ada, ini hukumnya dalam hadis tidak ada, kemudian ulama tidak ada kesepakatan, belum pernah ada ulama menyepakati hal ini, maka ayo dianalogikan, dikiaskan dengan sesuatu yang mirip, yang sama, yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam Quran dan hadis. Paham kan? Oke. Lah ana maning dalil yang mukhtalafun fi. Lah dalil yang mukhtalafun fi itu jumlahnya banyak. Yang masyhur itu 7. Pertama, istihsan. Ini dipakai oleh ulama kalangan Hanafiyah. Kemudian al-maslahatul mursalah atau al-istislah. Ini dipakai oleh ulama Maliki. Kemudian ada istishab. Ini Imam Syafi'i. Kemudian ada uruf. Kemudian ada madhabus sahabi. Kemudian ada syar'u man qablana. Jadi syariatnya orang sebelum kita. Kalau memang tidak ada Quran, tidak ada hadis yang menasekhnya, maka syariat itu tetap berlaku. Kemudian yang ketujuh adalah sadduz dzara'i' atau langkah preventif, langkah pencegahan. Nah ini dalil-dalil yang diperselisihkan di antara mazhab 4. Ada yang memakai ini tapi tidak memakai itu, ada yang memakai ini tapi tidak itu, ada yang memakai itu tapi tidak memakai ini. Tapi kalau Quran, hadis, ijma' qiyas, semua mazhab 4 memakai. Paham ya? Untuk lebih jelasnya nanti kapan-kapan kita ngaji usul fikih secara khusus, kemudian bagaimana ulama dalam usul fikih ini, karena ternyata dalam usul fikih itu ada 3 madrasah setidaknya. Ada madrasah mutakallimin yang dipelopori oleh Imamun al-A'zam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, ada madrasah Hanafiyah atau istilahnya Thariqatul Hanafiyah, Thariqatul Mutakallimin, dan kemudian ada Thariqatul Mutaakhirin atau madrasah mutaakhirin, yaitu madrasah yang menggabungkan antara metode dan jalannya mutakallimin dan Hanafiyah. Itu saja sekilas gambaran, sehingga kita terpacu untuk ingin lebih tahu, ingin mendalami dan ingin mengaji tentang usulul fiqh. Huna waqafna wallahu a'lam. Al-Fatihah.